Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk memenuhi tugas kuis sistem operasi. Di sini saya akan membahas dua soal. Yang pertama, jelaskan mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Pertama, kita akan mengetahui karakteristik deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua, hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga ada no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat ada cultural wait. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RG, dan pada saat bersamaan proses PG sedang mengakses RG dan minta izin untuk mengakses resource RI. Selanjutnya ini ada contoh gambaran resource allocation graph. Di sini ada siklus deadlock mungkin terjadi jika hanya satu instance per resource, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lain. Dan pada gambar ini terjadi deadlock, yaitu P2 ke P3, P3 ke P1, P1 ke P2. Nah, selanjutnya di sini ada soal, yaitu diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Terus di sini yang perlu diketahui dari proses ini adalah apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya. Dan bagaimana nilai matriks need yang baru. Yang B, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Yang C, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Maka kita lanjut aja untuk membahasnya. Di sini kan yang tadi yang A, apakah proses terjadi pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Pada proses ini dalam keadaan selamat. Nih, misalnya di sini tadi ini adalah yang si 230 dan allocation-nya ini 302. Dan net-nya ini adalah 020. Kita ambil dari yang di sini tadi, sesuai dengan soalnya tadi. Habis itu, sama seperti yang ini. Ini salah, sini aturannya ABC, dan sini 230-nya ya. Nah, habis itu, dan di sini, di sini kita akan mencari nilai available-nya ini. Nih, untuk P0, rumusnya itu need kecil dari available-nya. Untuk P0, need-nya itu kita lihat dari sini. P0, ini P0, P1, P2, P3, P4. P0 itu adalah 743. Apakah kecil dari 230? Tidak, jadi dia nggak bisa. Terus kita lanjut ke P1. Karena 0,020 kecil dari 230, jadi dia bisa kita proses. Yaitu kita buat new available-nya.
Itu sama dengan available ditambah allocation. Jadi, dapat hasilnya itu adalah 5, 3, 2. Nah, untuk yang kedua ini, di sini tidak bisa karena need-nya masih terlalu besar daripada available-nya. Terus kita lanjut ke proses 3. Dapat nilainya itu 7, 4, 3. Dan ini kita proses di P3, tapi nilainya itu kita isi dulu ke nilai yang belum diisi, alias kolom yang di atasnya. Selanjutnya, di sini ada P4. 431 kecil dari 743. Jadi hasilnya itu adalah 745. Nah, untuk P4-nya sini berarti sini adalah P0. Itu nilainya adalah 755. Nah, ini yang untuk bagian A ini, urutan eksekusi prosesnya itu adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan sistemnya ini dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, selanjutnya kita ke soal yang B, yaitu bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Nah, di sini request-nya itu adalah 330. Terus, di sini kita dapatkan nilai yang barunya itu, untuk available-nya itu adalah 002, allocation-nya itu 332, dan untuk need-nya itu adalah 101. Nah, kita lanjut saja untuk mengisi available-nya ini. Nah, ternyata di available-nya ini, nilai available-nya yang ini, ternyata dia ini terlalu kecil untuk kita cari. Kalau untuk dia, kita mencari untuk si safety-nya, karena nilainya ini lebih besar. Nih, kayak 112 lebih besar kan, dia tuh dari 002, kayak 011, dia nih besar dari si 002. Jadi, sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, berarti dia unsafety. Berarti sistemnya ini akan terancam. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke soal yang si C-nya, yaitu bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Nah, di sini juga sudah kita cari nilai barunya untuk available, allocation, dan need-nya. Available-nya 022, need-nya 723. Dan untuk allocation-nya itu 030. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk nilai available-nya yang lain. Nah, di sini untuk nilai P0-nya dia tidak memenuhi, P1-nya juga tidak, P2-nya tidak, dan di sini mulai dari P3 dia memenuhi. Jadi P3 itu kan dia 11 kecil dari 011 kecil dari 022. Jadi kita proses dan dapat hasilnya 233. Dan di P4 kita juga bisa mendapatkan hasilnya, karena 101 itu kecil dari 233. Dan hasilnya adalah 565. Dan di sini P0-nya juga udah bisa kita cari. Dan hasilnya itu 595. Dan untuk P1-nya itu juga sudah bisa kita cari. Karena P1 itu 122 kecil dari 565. Dan hasilnya itu adalah 765.
Dan urutan eksekusi prosesnya ini P3, P4, P0, P1, P2, dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Jadi hanya sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.